Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani pembelian area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, pada video kali ini, teman-teman, Edi akan buatkan video seputar ini ya, apa? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ke WhatsApp telepon Edi ya. Ada pertanyaan yang, mungkin teman-teman perlu jawaban dari Edi ya. Pertanyaan-pertanyaannya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang, ini ya, lebih menuju ke kebutuhan ataupun kenyamanan ya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video Edi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bisa bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman, ya. Jadi gini teman-teman, sering sekali pertanyaan muncul ke WhatsApp telepon Edi, pertanyaan seperti ini, ngebandingin antara Suzuki R3 Sport dengan Suzuki XL7-nya sendiri. Ngebandinginnya itu, kadang-kadang kayak gini, antara Jetta XL7 Jetta manual sama R3 GX manual ya, mending mana ya Mas Edi? Nah, kalau kita, ngebandingin, antara XL7 dan R3 ya, teman-teman kebutuhannya apa dulu nih? Kalau teman-teman kebutuhannya adalah, apa, fitur, teman-teman, kita juga harus head to head nih. Kalau misalnya bandingin dengan yang Zeta, otomatis, untuk fiturnya mending yang R3 GX. Kenapa? Karena untuk yang R3 GX yang pertama dia udah menggunakan, smart key ya. Jadi, fitur itu termasuk fitur ya teman-teman. Sementara untuk yang tipe Zeta dia masih menggunakan anak kunci seperti tipe R3 yang di tipe GL. Sebenarnya sih kalau kita head to head, itu dia setipe, kalau yang XL7 Zeta itu setipe dengan yang R3 GL. Sementara untuk yang 3 GX itu harusnya setipe dengan yang XL7 Beta begitu. Tapi ada pertanyaan yang seperti itu tadi, ngebandingin sama yang XL7-nya. Memang, dari segi, harga memang mirip-mirip kalau kita setelah dipotong diskon. Untuk dari segi harga, yang kedua ya, kita ngomong dari segi harga. Untuk dari segi harga, untuk R3 GX manualnya itu OTR-nya 238, ada diskon sebesar 28 juta. Sementara untuk yang, XL7 manual, yang Zeta manual ya, itu OTR-nya 230. Memang OTR lebih murah, tetapi untuk diskonnya dia lebih kecil, teman-teman. Dia cuman diskon sebesar 21 juta. Jadi kalau kita, ngomongin harga net, untuk yang, XL7 Zeta manual itu ketemu di 209 gitu ya. Sementara untuk yang R3 GX manual itu ketemu di 210. Jadi harganya mirip-mirip, jadi cuma selisih 1 juta nih gitu. Terus, selanjutnya kalau teman-teman ngomongin keamanan ya, ini sebenarnya keamanannya udah sama-sama bagus ya. Keamanannya itu yang pertama dia udah menggunakan airbag, terus dia udah ABS EBD, sama-sama menggunakan ABS EBD ya. Terus, keamanan selanjutnya yaitu terdapat pada lampunya. Untuk ngomongin masalah keamanan, lampu juga termasuk keamanan ya teman-teman. Untuk yang R3 GX dia masih menggunakan lampu proyektor headlamp ya, jadi masih warna kuning. Sementara untuk, R3 XL7 Zeta manual dia menggunakan LED. Otomatis, teman-teman lebih aman itu yang XL7 karena dia udah menggunakan LED. Jadi dia pasti lebih terang teman-teman gitu ya. Terus kalau ngomongin, dari segi apalagi nih kita ngomonginnya nih, segi kenyamanan lagi, kita ngomongin ke kenyamanan lagi. Kalau teman-teman mau nyaman, ambil yang matic saja gitu. Untuk yang matic, itu memang lebih nyaman dibanding manual sebenarnya. Jadi kalau ngomongin nyaman, transmisinya juga ada fungsi penting gitu ya teman-teman. Terus, kalau ngomongin manual matic nih, biaya maintenance lebih mahal mana Mas Edi untuk maintenance-nya? Memang dari segi harga mobil juga memang untuk yang matic memang lebih mahal yang matic dibanding yang manual. Dan untuk maintenance juga memang lebih mahal yang
matic dibanding yang manual. Kalau untuk yang manual kan dia biaya maintenance paling kopling ya kan. Terus kalau yang matic, kalau misalnya ganti oli matic nih, yang transmisi matic itu katanya sih dengar-dengar per 20.000 biaya penggantian oli maticnya sebesar 1 juta lebih gitu teman-teman. Jadi teman-teman kebutuhannya apa dulu, terus maunya yang gimana, kenyamanan atau keamanan atau harga ya. Kenapa Edi bilang seperti itu, mau kebutuhan kenyamanan atau harga? Karena kita harus gali motif dulu nih teman-teman. Teman-teman ini maunya yang seperti apa kebutuhannya gitu loh. Jadi Edi ngasih gambaran. Jadi teman-teman maunya yang seperti apa? Mau keamanan kah? Mau kenyamanan atau dari budget? Jadi budget saya segini Mas Edi. Kira-kira saya dapat yang mana ya? Tapi saya maunya yang fiturnya lengkap dan keamanannya lengkap. Nah, ini nanti akan kasih solusi buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang fitur lengkap, tetapi untuk budgetnya ada segini gitu, eh, teman-teman harus menambah ya, menambah sedikit untuk fitur dan keamanannya. Terus ada juga yang nanya seperti ini, Mas Edi, saya bingung nih Mas Edi, saya ini ada duit untuk beli cash ya, tapi saya mau puterin dulu, ya kan? Mending mana Mas Edi? Beli cash atau beli kredit ya? Nah, kalau udah pertanyaan seperti itu, teman-teman itu tinggal nunggu beberapa hari lagi tuh. Kita proses dah tuh, ya kan? Karena kalau ngomongin masalah mending kredit atau mending kredit itu tergantung teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman juga. Teman-teman eh, maunya bagaimana, mau kredit atau cash itu adalah finansial dari teman-teman. Edi welcome mau cash mau kredit, oke? Mungkin cukup sekian sharing Edi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video di berikutnya. Dan satu lagi, buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa langsung hubungi Edi di 0813 1879 5985. Oke? Pokoknya yang paling penting, ingat Suzuki, ingat Edi. Mau beli Suzuki dengan Edi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.